Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana al-muslimina al-mu'minin. Nusalli wa nusallimu ala habibil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin. Alladhi ursila rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Faya ahbaballah ahbab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang saya muliakan, dan semoga pandangan kemuliaan kecil ini melahirkan percikan kemuliaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua tanpa kecuali. Yang pertama yang mesti saya sampaikan membuka pertemuan kita ini, setelah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjadi muslim yang beriman sampai dengan pagi ini, dan semoga itu mampu kita pertahankan dengan amal saleh sampai kita wafat menjelang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa bukan hanya tertegun, tapi boleh iri pada keadaan-keadaan baik yang mengantarkan seseorang pada husnul khatimah. Dulu kita selalu dengar cerita saja, si fulan wafat dalam keadaan sedang baca Al-Quran, dalam keadaan sedang sholat. Kini cerita-cerita itu menjadi nampak karena dipersaksikan dalam rekaman-rekaman yang bisa kita lihat. Seorang imam dalam sholat subuh di Kalimantan wafat dalam keadaan sujud, beberapa wafat dalam keadaan sedang mengaji. Entah bagaimana keadaan kita saat berpulang. Karena itulah Nabi SAW seringkali berpesan dalam tausiah-tausiah beliau, bahkan menjadi satu rukun dalam 5 rukun yang disepakati di khutbah Jumat. Salah satu rukunnya adalah wasiat taqwa. Jadi ketika dibuka dengan hamdalah, salawat pada Rasulullah, yang ketiganya itu wasiat taqwa. Yang keempatnya nanti bacaan dari ayat Al-Quran, juga hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelimanya di khutbah kedua yaitu doa. Nah 5 pilar ini ada rahasianya. Yang ketiga itu tadi dari 5 adalah wasiat taqwa, untuk mengingatkan kita konsisten dalam kebaikan. Jadi akumulasi sifat-sifat baik itu, nama singkatnya disebut dengan taqwa. Latihan mendapatkan takwa itu dengan amal soleh. Itu sebabnya dalam Al-Quran seringkali takwa itu bersanding dengan amal soleh. Dan tidak mungkin seseorang melakukan amal soleh kecuali memiliki dasar iman. Karena iman itu yang menjadikan amal menjadi soleh. Amal itu tadinya standar. Kapan dia menjadi soleh? Soleh itu dipandang baik oleh Allah. Gitu ya. Di tahapan mendapatkan soleh itu 4 nanti. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. Bila digabungkan keempatnya ini, thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, maka menjadi saleh. Thayyib, kebaikan fisik. Karena itu Nabi mencintai orang beriman yang fisiknya baik. Maka didorong kita makan yang sehat, bukan makan yang enak. Ya, pilih mana? Enak tidak sehat atau tidak enak tapi sehat? Ya, enak tapi sehat. Ya. Tapi poinnya adalah sehatnya itu. Nah, makanan yang menyehatkan itu adalah thayyib namanya. Nah, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, kapan dipandang makanan itu bisa menyehatkan? Ketika apa yang diolah oleh tubuh itu mampu menggerakkan bagian tubuh kita itu bisa bergerak dengan baik dan sempurna. Nah, kalau hanya bergerak saja itu masih standar.
Tapi kalau pergerakan itu diarahkan pada sifat-sifat baik, maka berubah namanya menjadi khair. Ya, mata dibawa jujur. Jujur melihat pada yang dipandang. Jujur, nanti keluar dari sini, jujur. Sendal Anda dengan sendal orang itu sudah ketahuan, gitu kan? Nah, itu sifat itu mendorong pada diri kita untuk mengeluarkan sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itu disebut ma'ruf namanya. Ada orang jujur, itu sifatnya. Ketika disogok dia menolak, itu sikapnya. Nah, ma'ruf itu masih netral. Sifatnya masih general. Karena orang yang belum beriman pun, non-muslim pun ada yang jujur, banyak. Yang sabar juga banyak. Tapi apakah kejujuran itu dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah kesabaran itu dilakukan karena Allah? Belum tentu. Ibu kalau suami marah, sabar tidak? Hah? Sabarnya karena takut suami atau karena Allah? Bapak kalau istri susah diatur, cerewet, sabar tidak? Nah, sabarnya karena memaklumi istri atau karena Allah? Nah ya, nah kalau sifat sabar itu muncul karena pengertian nilai kemanusiaan, maka masih standar ma'ruf. Tapi kalau saya kerjakan itu karena Allah. Oh, karena istri saya titipan Allah. Allah titipkan kepadaku, bukan pada yang lain. Wajar dia ada kekurangan, karena aku dikirimkan untuknya untuk menyempurnakan kekurangannya. Nah, itu sifat itu ketika muncul disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau memandang dan mengerjakan segala hal itu sebagai ibadah karena Allah. Makan itu bukan sekedar ingin badan kuat, tapi ingin bagaimana caranya saat saya makan menjadi ibadah. Karena itu walaupun minumnya sedikit, makannya sedikit, tapi jadi energi, ada keberkahan. Nah, ini ciri khas orang beriman. Ketika imannya sudah ada dalam dirinya, maka otomatis iman itu menuntun pada yang halal. Perhatikan bandingan Quran surah kedua ayat 168 dengan ayat 172. Ketika disebutkan di ayat 168 tentang cara makan, untuk manusia pada umumnya halalnya disebut ya ayyuhan nasu, hai manusia, kan? Kulu mimma fil ard. Silahkan engkau makan. Untuk mendapatkan makanan itu, engkau bekerja, berpetualang dimanapun di berbagai tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Luas sekali. Tidak ada di tanah kusir, ke Tanah Abang. Nggak ada di Tanah Abang, tanah suci terakhir kan? Kalau ada ongkosnya kan, cari. Semua masih luas. Halalan thayyibah. Halalnya disebut. Tapi ketika nas berubah menjadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang di situ. Kulu min thayyibati. Halalnya dibuang, lalu thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat. Balik ke awal ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Kalau saya mau detilkan dengan penjelasan tafsirnya dari semua katanya, ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil semua jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha, ayyunya munada untuk menekankan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan informasi penting yang disampaikan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Dipasangkan dengan nas, kita terjemahkan, hei semua manusia yang merasa dekat, menengah ataupun jauh di semua jarak yang berkehidupan di bumi ini. Aku tegaskan, aku ingatkan ya, kalau engkau ingin hidup dengan sehat dan baik, maka silahkan cari makan dari sumber yang halal, halalan thayyibah. Dari yang halal itu olah, konsumsi yang menyehatkan untuk tubuhmu. Halalnya masih disebut. Tapi ketika berbicara tentang orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah ayyuha pakai alladzina. Tambahkan, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya,
itu adalah kata sambung konjungsi yang menunjuk pada objek di ayat ini semua tanpa kecuali. Baik yang besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas strata sosial. Kata Allah, semua tanpa kecuali. Siapapun dan apapun yang kau rasakan saat berkehidupan di dunia, kulu. Orang beriman itu kalau dia makan min thayyibati ma razaqnakum. Dia sudah pasti mencari yang menyehatkan dan terbaik untuk imannya. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya menuntun tubuhnya untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada yang mengatakan beriman tapi masih terfikir untuk mencari yang haram, itu tandanya ada persoalan dalam imannya. Nah, ketika saya, Anda, kita selalu berusaha bekerja untuk berpikir mencari yang halal. Perhatikan poin ini ya. Berpikir mencari yang halal. Mau kerja nggak apa-apa, yang penting saya dapat halal. Walaupun kelihatan gajinya atau pendapatannya misalnya dibandingkan dengan orang lain relatif terlihat sedikit, tapi yang sedikit itu ditambahkan keberkahannya oleh Allah. Perhatikan kalimatnya, ma razaqnakum, yang engkau lihat sedikit itu adalah pemberian yang aku ridhai, yang aku lipat gandakan keberkahannya. Jadi terlihatannya sedikit tapi berkahnya dilipat gandakan. Sehingga orang kelihatan minum sedikit, makan sedikit. Ya, satu kurma misalnya, minumnya sedikit saja, tapi kok energinya banyak gitu. Paling gampang kalau mau melihat begitu, ini pembuktiannya. Waktu puasa makannya sedikit atau banyak? Banyak hari pertama. Hari pertama banyak kan? Sahurnya banyak karena khawatir nggak kuat kan? Mau buka semua dikumpulkan, ya kan? Teh manis, yang setengah manis, manis sekali, yang hangat sampai yang dingin kan? Baik. Kemudian juga jus dan sebagainya. Tapi begitu dengar adzan, terbukti sabda Nabi. Terbukti. Allahu Akbar, dhahaba dhama, wabtallatil uraq. Haus hilang. Jadi begitu dengar adzan itu, setengah haus, setengah lapar hilang. Makanya yang dikumpulkan itu baru nyicip teh manis itu sudah hilang tuh. Padahal sedikit kan? Besok-besok tuh nggak mau banyak-banyak lagi kan? Tuh, Anda bisa bayangkan, itulah yang dimaksud keberkahan yang berlipat. Wajjibat. Jadi orang beriman itu tidak melihat kuantitas, tapi selalu melihat kualitas yang berpengaruh pada peningkatan imannya. Nah, nanti kalau sudah latihan sedikit ini sudah bisa mengolah iman dan digunakan dengan baik, baru Allah tambah kuantitasnya dengan cinta Allah ditanamkan di dalamnya. Karena si fulan sudah dipandang mampu mengolah harta dengan imannya. Karena si fulan dipandang mampu mengolah kedudukan dengan imannya. Beda. Menggunakan harta dengan akal dan menggunakan harta dengan iman itu berbeda. Abdurrahman bin Auf saat berada di awal latihan iman dapatnya sedikit. Tapi ketika imannya telah sempurna tertanam dalam jiwanya, dilimpahkan oleh Allah seakan tanpa batas. Karena dia sudah mengerti bagaimana cara mengolah harta. Jadi kaya itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Kaya itu adalah wasilah untuk beramal saleh. Dulu sahabat itu berdagang, berjualan, berbisnis teman-teman. Itu bukan untuk menjadi kaya. Kaya itu biasa. Komen Nabi menyoroti kekayaan itu biasa. Ya, dalam satu riwayat dikatakan al-kamakala, ya, kaya itu biasa. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang tidak mampu mengelola kekayaan dengan baik. Karena itu perlombaan sahabat bukan di level kaya. Bagaimana memanage harta ini supaya Allah ridha. Perlombaannya di bab sedekah, perlombaannya di bab zakat, perlombaannya di bab infak. Dan itu terus dilimpahkan. Dan jadi pembuktian. Kita kan sekarang menemukan ayatnya. Mereka menemukan pembuktiannya karena mereka beramal dengan imannya. Antum kalau zakat tuh pakai hitungan, pakai iman? Kalau pakai hitungan terbatas. Nah, tapi ini babnya harus dari akidah dulu. Kalau akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, dibuka oleh Allah, ditampakkan. Itu. Jadi kalau kita hanya membayangkan keberkahan itu tanpa iman, sulit mendapatkannya. Dan yang paling tidak menyenangkan, tidak bisa menikmatinya, itu poinnya. Jadi keluarkan Al-Quran itu dari sekedar tulisan yang ada di mushaf menjadi amalan harian kita. Makanya kalau mau ngaji, saya sarankan silahkan ngaji Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau ingin membawa Quran dalam kehidupan, bawa tilawahnya ke profesi kita.
Tidak usah tinggi-tinggi dulu. Anda di dunia bisnis, keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Sehingga Quran itu terasa dalam dunia kehidupan kita. Teman-teman yang belajar di kampus, di sekolah, keluarkan ayat-ayat ilmu. Sehingga terasa Quran itu hadir dalam keilmuan kita. Nah, itulah cara mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika mampu dikerjakan semua itu, maka semua pekerjaan dalam bahasa Arab disebut amal. Berubahlah amal itu dengan sifat soleh. Maka disebutlah amal soleh. Buah dari amal soleh itu, itulah takwa. Buah dari amal soleh, itulah apa? Takwa. Nanti itu yang melahirkan kejujuran, kedermawanan, kesabaran, kelembutan, perhatian yang baik. Itu akumulasinya disebut dengan takwa. Karena itu ketika kita beriman, dilatih dengan puasa, apa tujuan puasa itu? Takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, salat, baca Al-Qur'an, infak. Itu kan latihan amal kan? Amal soleh kan? Salat tuh nggak mungkin dilakukan tanpa iman. Maka itu kalimat salat pertama kali dalam Al-Qur'an dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Iman dulu. Apa tujuannya? Membentuk takwa. Di mana takwanya? Ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Tuh. Kalau sudah terkumpul takwanya, hidup jujurnya, tabahnya, sabarnya, lembutnya, kasihnya, maka orang yang memiliki sifat takwa dalam dirinya itu cenderung mengantarkan pada kehidupan yang membahagiakan dan menyukseskan. Sukses dan bahagia disebut dengan falah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya muflihun. Karena dia senantiasa dituntun oleh Allah dalam kehidupan dengan sifat takwanya, maka dekatlah dia kepada sifat falah. Maka ditutup di ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Itulah rahasianya kenapa dalam setiap pengajian kadang-kadang para ulama, kiai, ustadz, habib dan sebagainya mengingatkan wasiat takwa, terutama sepekan sekali. Jadi kalau Anda mendengar bertakwalah kepada Allah, itu bukan kalimat diam. Sudah jujur belum? Sudah lembut belum? Dulu kalau orang mendengar kalimat ittaqillah, itu sifatnya langsung berubah jadi baik. Kasar jadi lembut, bisa nggak begitu tuh? Dulu tuh begitu, jadi kalimatnya singkat. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Nabi aja dilatih oleh Allah mengumpulkan takwa dengan sempurna. Diteruskan kepada kita. Nah kalau disebutkan bertakwalah kepada Allah, cari sifat yang kurang di kita. Kalau kurang sabar, langsung sabar. Jadi kalau datang Jumat, khatib berkata, ittaqullah haqqa tuqatih. Seriuslah dalam bertakwa. Langsung feedbacknya ke kita. Saya kurang apa nih? Anak saya kurang apa? Istri saya kurang apa? Nanti dikumpulkan itu pada jeda khutbah kedua, doalah kepada Allah. Minta istrinya bertakwa, anaknya bertakwa, dirinya bertakwa. Itulah semangat baru yang dibawa pulang selesai Jumat. Jadi Jumat itu melahirkan perubahan. Ke keluarga lebih enak, lebih nyaman setiap pekan. Kalau Jumatnya seperti itu, setiap pengajian begitu, damai kehidupan. Itu. Nah, kita butuh prakteknya. Karena semua teorinya sudah tuntas diselesaikan. Ya, al-ulum wal kutub qad jumi'at, wal kutub qad tubi'at, wal ulum qad jumi'at. Ilmu itu sudah dikumpulkan, kitabnya sudah banyak dicetak. Tinggal sekarang mau nggak baca dan mengamalkannya. Nah, dalam konteks itulah kita akan memulai kajian kita untuk membaca dan mengamalkan tema yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Tadi baru muqaddimah. Sekarang kita mulai. Ya, tenang yang baru bergabung ya. Sekarang kita mulai. Di sana kedengaran suara saya? Kedengaran di ujungnya? Alhamdulillah, baik. Saya cek dulu untuk memastikan terdengar karena kita akan masuk pada inti bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran lanjutan pada kajian rutin kita di Masjid An-Nur ini. Saya katakan rutin karena insya Allah ini satu dari beberapa kajian yang memang sudah lama terjadwal dan terutinkan, khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekitarnya bisa dekat, bisa jauh. Ya. Tadi saya ada jamaah menyapa Ustaz. Nah, kalau Ustaz berarti Sulawesi.
ya, Makassar dan sekitarannya itu ya. Semoga kedatangan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesaikan di surah An-Naba, dan di pertemuan yang lalu kita antarkan pada surah An-Nazi'at. Sekarang kita akan teruskan bahasan surah ini masih di surah An-Nazi'at. Surah keberapa? Surah keberapa? 79 dalam urutan mushaf Al-Quran. Berapa ayat seluruhnya? Baik, yang sudah kita bahas berapa ayat? 15 ayat. Alhamdulillah, sekarang kita sebelum masuk ke bahasan barunya tentang kisah Fir'aun dan koleganya. Nah, kisah Fir'aun ini nanti akan mengantarkan kepada turunan pembahasan termasuk tentang perilaku-perilaku Yahudi, pembentukan Zionisme, sampai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Palestina dan dunia sampai menjelang kiamat. Itu karena nanti pada akhirnya ayat ini pun akan berbicara tentang kiamat. Sebelum masuk ke sana, saya akan kuatkan dulu pendalaman pada ayat-ayat khususnya yang ke-6 sampai ke-15 dengan referensi 2 kitab pada pagi hari ini. Sehingga nanti ada referensi tambahan dan luasnya wawasan, sehingga ketika ditanya, Anda tahu dari mana? Jawaban Anda tidak hanya Ustadz Adi. Ya kan? Tapi Anda bisa katakan kitab A, kitab B, kan? Lihat halaman sekian, padahal nggak punya bukunya. Dia punya? Tidak, lihat YouTube. Baik, yang pertama ini ada kitab namanya Jami'ul Bayan, ya, an ta'wili ayil Quran. Sudah? Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Dan ini jilid yang ke-15, ada 15 jilid. Ini karya imam besar yang masanya agak dekat ke era-era awal murid-murid Nabi SAW. Saya sebut era-era awal. Era-era awal itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan salaf namanya. Jadi lebih dekat ke era-era Nabi SAW. Biasanya ciri khasnya penafsiran ayatnya itu menggunakan 1 ayat dengan ayat, 2 ayat dengan riwayat. Lebih banyak seperti itu. Jadi misalnya kalau ada ayat Quran, muncul 1 ayat, tafsirnya apa nih? Ya, misal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dzalikal kitab, apa yang dimaksud dzalikal kitab? Ada enggak ayat lain dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas berbicara tentang itu? Maka diturunkan ayat-ayat serupa. Kemudian yang kedua, ciri khasnya dengan riwayat. Hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan pembahasan ayat itu. Jelas? Makanya nanti kita akan temukan dari 1 ayat diriwayatkan dari sifulan, kesimpulannya ini. Dari Nabi SAW penjelasannya ini. Jadi manfaat tafsir ini kita akan mengenal lebih luas tentang kuatnya penafsiran berdasarkan ayat dan hadis. Jadi kalau ingin kita kaya mendapatkan informasi berupa dalil dari tafsir ayat dan hadis terkait keterangan ayat Al-Quran, salah satu yang paling favorit dari para ahli tafsir itu tafsir ini. Namanya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayat Quran, karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sehingga dikenal dengan tafsir At-Tabari. Siapa yang paling terpengaruh dengan tafsir ini? Al-Imam Ibnu Katsir meringkas ini sehingga beliau beri nama Tafsir Al-Quranil Azim. Itu ciri khasnya, atau juga bisa disebut ringkasan metodologi dari tafsir ini. 15 jilid dijadikan 3-4 jilid. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik yang sedang belajar di kampus tafsir Ibnu Katsir, itu ringkasan dari tafsir ini metodologinya. Jelas ya? Baik. Imam Ibnu Jarir ini nama aslinya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Mau dilengkapi? Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Lahir di Tabaristan tahun 224 Hijrah, 838 Masehi. Karena dari Tabaristan maka disebut At-Tabari. Jelas? Kalau dari Banten, Al-Bantani. Kalau dari Padang, Al-Padangi. Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Nawawi Al-Bantani.
Kalau dari tanah kusir, at-tanah kusir, gitu ya. Nah ini at-Tabari, kalau ada ujungnya ai berarti dari daerahnya. Misalnya Al-Bukhari berarti dari Bukhara. Nama aslinya bukan Al-Bukhari, Muhammad ya, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bardizbah ya, bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani. Jadi namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, kakeknya Al-Mughirah, kakek buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Kalau yang ini saya tulis dulu ya supaya tidak lupa. Ini penting saya tampilkan dulu supaya ada penguatan secara ilmiahnya. Kalau bahasannya bisa lebih ringkas insyaallah. Tafsirnya ini Jami'ul Bayan ya, an ta'wili ayatul Quran, atau dikenal juga dengan tafsir At-Tabari. At-Tabari. At-Tabari ini berasal dari nama daerah Tabaristan. Ya, Tabaristan. Karena dulu ulama menunjukkan ini untuk mengenalkan saya dari mana. Itu sudah khas. Nah, ini bermanfaat untuk menunjukkan Islam sudah menyebar dengan luas. Dan yang paling menarik, ini Imam At-Tabari atau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari itu lahirnya tahun 224 Hijrah. 224 Hijrah atau 838 Masehi. Nah. Baik, tahan sebentar. Nabi meninggal tahun berapa Hijrah? Oke. Baik. Baik, 11 ke 12 kan ya? Baik, 11 ke 12 atau dari akhir 10 gitu kan? Anggaplah misalnya dari akhir 10 ke 11-an. Ini 224. Berarti belum terlalu jauh kan? 210-an kan? Berarti masih ada di era-era tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya. Lebih dekat kan? Nanti tafsir yang paling dekatnya tafsir Ibnu Abbas, saya juga punya. Itu seperti Jalalain. Jalalain itu ngambil dari situ konsepnya. Kalau yang ini agak lebih dalam, tapi eranya masih lebih dekat ke era-era yang belajar sampai ke Nabi. Jelas di sini? Yang mau saya katakan, Tabaristan itu di mana? Tuh. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Jeddah. Tabaristan itu di mana? Baik. Ini kurang lebih saya gambar begini. Sini. Ini agak ke dalam sedikit, buka, turun dikit. Ini. Kemudian saya naikkan seperti ini. Set. Mulai ke bawah, ke atas lagi, maaf ya. Ini turun lagi ke bawah, begini. Ini agak ke sini, begini. Saya turunin aja. Ini peta buta aja ya. Ini ke sini, set, begini, gitu lagi. Ini ke bawah dulu nih, sini. Ke atas lagi. Nah, gini. Ini ada Farah Abad di sini. Ini kita tarik garis ke sini. Ini Tabaristan. Bingung kan? Nah, namanya juga peta buta. Nah, tapi kalau saya bilang gini, Laut Kaspia, Caspia Sea. Nah, ini. Jadi dia ada di sebelah selatan, ya, pantai Kaspia. Di sini ada ibu kotanya namanya Amil atau Amol sekarang. Amil atau Amol. Kalau Latinnya Amol, Arabnya Amil tulisannya. Ya. Kemudian ditarik ke sini, ini masuk wilayah Persia. Kalau sekarang Iran lah. Ini wilayah, ini ibu kotanya. Di sebelah sini, ini ada pegunungan namanya Alborz. Di sini, selatan dan utaranya. Nah, Tabaristan itu sekarang masuk wilayah Iran. Iran itu bagian Persia pada masa lalunya, imperium besar. Jadi kalau kanannya Romawi, kirinya Persia, imperium besar sekali, kan? Nanti batasannya kan ada Irak nyambungnya, kemudian ke sebelah sananya ada Turki, kanannya ada Syria. Syria itu kan masuk wilayah mana? Syam. Syam itu kan Syamal, utaranya dari arah Mekah. Makanya ada rukun Syami kan, rukun Yamani yang ke Yaman, Syami yang ke arah Syam. Sekarang 4 wilayah.
4 wilayah itu Jordan, Lebanon, kemudian Syria, satu lagi Palestina. Nanti batasannya ada yang ke Turki, ada yang ke Irak, ke sana Irak sudah masuk Persia, nyambung ke Iran, ini wilayah Tabaristan. Nanti kesananya Afghanistan, ke Rusia dan seterusnya. Itu yang tan-tan-tan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan seterusnya. Paham? Halo? Iya, yang belajar dong, belajar. Mana geografinya? Nah, ini nanti ada wilayah Rey di sini, Rey. Yang namanya Rey itu kota Roy. Nah, ini wilayah yang melahirkan banyak ulama dulunya. Nah, Imam At-Tabari itu lahirnya di sini, wilayah Persia. Jadi mau saya katakan, tahun ini, abad ketiga ini, perhatikan baik-baik. Oh ya, baik ya, dengar suaranya aja. Nanti lihat YouTube kalau nggak tampak ya. Baik, disesuaikan. Fokus sini. Saya mau katakan, tahun ini itu Islam tuh sudah bukan hanya sampai ke sini, tapi sudah melahirkan ulama. Artinya apa? Nilai-nilai keislaman bukan hanya ritualnya, tapi intelektualnya. Lihat ya, bukan hanya ritualnya, bukan hanya ajaran sholat, tentang puasa, tentang zakat. Semua ajaran ritual itu telah mampu membentuk peningkatan intelektual sehingga punya peradaban. Persia itu dulu hebat, besar. Tapi Persia lebih hebat dan lebih besar ketika nilai Islam masuk di dalamnya. Ingat itu? Dan intelektualnya makin banyak, makin hebat, makin banyak. Salah satunya apa? Ini. Ibnu Jarir At-Tabari. Salah duanya siapa? Imam Al-Bukhari. Salah tiganya siapa? Imam At-Tirmidzi. Itu kan lahir di kisaran itu tempatnya. Salah empatnya siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Tafsirnya fenomenal, Mafatihul Ghaib. Nanti saya bawa. Ya, sekarang pun saya bawa. Ini yang saya mau katakan, ternyata di abad ketiga saja dakwah yang tulus yang disampaikan oleh anak didiknya Nabi Muhammad SAW, dari yang 40 yang pejuang-pejuang Darul Arqam itu yang di dekat Bukit Sofa, ada anak usia remaja 17 tahun itu teman diajak oleh Utsman bin Affan masuk Islam. Anak muda ini masuk Islam yang ke-17 dari 40 orang. 40 orang inilah yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemarin yang umrah saya tunjukkan tempatnya itu, ya. Itu as-sabiqunal awwalun. Di tempat anak muda ini yang usia 17 tahun, dia wakafkan rumahnya untuk menjadi tempat ngaji pertama Nabi. Ya, siapa anak muda ini? Arqam bin Abi Arqam. Maka tempatnya dikenal dengan Darul Arqam. Sekarang banyak nama pesantren diambil dari situ. Ya. Nah, alumni situ dari 40 ini, setiap satu orang melangkahkan kaki kemanapun itu sukses membawa nilai-nilai keislaman yang mencerahkan dan berkemajuan. Mencerahkan, membuka semua orang jadi baik. Berkemajuan, tidak ada satupun tempat yang dipijak kecuali tempat itu berubah jadi maju. Anda silahkan cek dalam sejarah. Makanya bukunya ditambah referensinya. Dan kekuatan kita, semangat kita membaca itu tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Ya, termasuk siapa yang membawa Islam sampai ke Nusantara, ke Indonesia. Ya, ketika Majapahit mulai runtuh, ingat loh ya. Majapahit mulai melemah, mulai runtuh. Lalu kan datang kan awal-awal periode masa Islam itu. Dan itu bukan tiba-tiba datang, bukan hanya sebagai pedagang. Ya, seringkali orientalis menyamarkan yang datang pedagang dari Gujarat, bukan. Mereka bukan pedagang biasa, ada pendakwah, ada yang sudah matang spiritualnya, intelektualnya. Ya, dan di antara mereka sudah dibuktikan bahwa ada jejak-jejak peninggalan di Baros itu. Di Baros ada makam salah satunya Fatimah binti Maimun, 400 km dari kota Medan itu kan, Baros itu kurang lebih. Ya, itu di abad ke-7 kan. Kalau abad ke-7 kan itu di era-era kehidupan akhir Nabi. Artinya sahabat-sahabat awal itu sudah mulai berkelana dan singgah. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum sampai ke Guangzhou di Cina itu singgah di daerah itu lewat jalur sutra dan seterusnya. Saya mau katakan bahwa tidak ada orang Islam yang singgah di satu tempat kecuali kotanya maju, orangnya pintar. Ini di abad ini saja terbentuk orang pintar, dan ini bukan cuma ahli tafsir, ahli sejarah yang sangat detil, ahli tafsir, ahli fiqih, satu orang ini. Dan semua masyarakatnya pintar. Ketika Islam datang, merubah penduduknya jadi pintar, kotanya maju. Yang mau saya katakan, Indonesia ini sekarang muslim paling banyak di dunia. Islamnya sama nggak dengan yang dulu? Qurannya sama nggak? Nabinya sama nggak? Kenapa hasilnya beda?
Ini yang harus kita baca saat ini. Apa yang salah? Nah, kenapa saya buka dengan namanya dulu? Kalau di ilmu hadis itu sanad dulu. Sanad sebelum matan. As-sanad qoblal matan. Siapa yang meriwayatkan? Dalam Islam itu begitu. Dari mana orangnya? Apa kegiatannya? Apa inspirasi yang didapatkan dari situ? Tidak ada satupun profesi sahabat di zaman Nabi, kecuali rata-rata mereka, hampir seluruhnya, itu hafal nas. Dan paham dalil. Pedagang itu ahli Quran, Pak. Orang jualan, cuman jualan biasa, tapi hafal Quran. Cuman jualan biasa, tapi hafal hadis. Hadis yang mereka hafal itu, hadis yang mereka praktekkan dalam profesi mereka. Anda hakim, misalnya profesinya. Pernah enggak menghafal, mempelajari hadis-hadis tentang kehakiman? Ayat-ayat tentang mahkamah. Anda di TNI, di militer, di Polri misalnya. Atau kemudian di birokrasi. Pernah enggak mengeluarkan tuntunan itu? Sehingga ayatnya hidup. Nah dulu begitu. Dan hidup itulah value-nya yang dibantu dan digunakan untuk membangun tempat yang dia pijak. Itu yang paling indah. Nah ini tempatnya di sini. Ini cuma tepian Laut Kaspia, tepian pantai. Anda bayangkan anak pantai jadi ahli tafsir yang kemudian melegenda. Sampai sekarang kitabnya masih dibaca. Anak pantai. Ya, Laskar Pelangi itu. Ya, jelas? Nah itu yang mau saya katakan. Dan dulu ulama kita masuk lewat pantai kan ke sini. Lihat tepian-tepian pantai. Dari Banten, ya, kemudian Cirebon sampai saya ke Caruban itu yang dekat Lasem dan seterusnya, ya, Karangturi itu sekitaran pantai semua. Masuk Sumatera juga demikian. Coba lihat orang-orang dulu, karya-karya mereka, berkah tuh. Saya masih punya manuskripnya sampai sekarang tuh. Ada yang ditanam, ada jamaah gali sumur, tiba-tiba dapat kitab di dalamnya tuh. Dan kitabnya tuh masih bisa dibaca dan tulisannya jelas. Itu nyetaknya di mana, Pak Ibu? Tulisan tangan. Udah lewat puluhan ratusan tahun masih jelas dibaca, tulisan tangan. Sekarang dicetak luntur. Ya. Dulu orang cari ridha, sekarang orang cari cuan. Sehingga tintanya sebagaimana cuannya, ya kan? Bayarnya tipis, tintanya tipis. Ya kan? Bayarnya mahal, tintanya awet dikit gitu kan? Dulu ikhlasnya yang mahal sehingga dia melewati berbagai zaman. Itu poinnya. Dari sejak kecil, apa yang beliau lakukan? Beliau sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang sering saya rewel ingatkan. Dua hal, sholat dan Quran, sholat dan Quran. Mau jadi apapun anak Anda, mau jadi apapun kita, tolong sholat dan Al-Quran. Itu poinnya. Sholat dan Al-Quran. Inilah Ibnu Jarir At-Tabari. Ini kitabnya ada bersama kita dan ini rujukan utama termasuk para ulama kekinian untuk mencari referensi berdasarkan riwayat. Satu. Kedua, kalau ingin mengolah nalar, tajam nalarnya. Jadi kalau disebutkan satu hal, itu logikanya langsung tajam. Akalnya itu berfungsi, cepat. Cepat membaca, oh ini maksudnya ke sini. Oh ini tidak benar, oh ini tidak tepat nih perbandingannya. Ya, contoh begini nih. Anda pilih mana kalau ada dua pilihan? Orang Islam yang korupsi atau non-muslim yang jujur? Nah, problemnya adalah Anda terjebak dalam pertanyaan. Nggak ada jawaban yang benar. Karena perbandingannya salah. Itu bukan apple to apple. Kenapa Anda bandingkan orang Islam yang korupsi dengan non-muslim yang jujur? Kalau mau benar perbandingannya, muslim yang jujur dengan non-muslim yang jujur. Yang korupsi dengan yang korupsi lagi. Itulah namanya apple to apple. Bandingkan apel dengan apel. Enak mana apel dengan terasi? Nah, itu nggak sebanding. Ya, nah itu nanti ilmunya ilmu mantik namanya, ilmu logika. Nah, tafsir ini selain kaya dengan nas juga mengolah logika kita. Inilah yang meneliti kenapa ayatnya begini, kenapa hurufnya ini. Misal, dzalikal kitab. Kenapa dzalika? Dzalikal kitabu la raiba fi. Cek di mushaf, diterjemahkannya kitab ini. Enggak percaya? Silakan lihat mushaf. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lihat Al-Qur'an ini, kitab ini. Teman-teman yang belajar bahasa Arab, ini bahasa Arabnya apa? Hadza, itu bahasa Arabnya. Dzalika, kenapa terjemahannya tidak mengatakan kitab itu? Nah, ini nanti mengolah. Karena dzalika itu nanti ada 3 turunan huruf di dalamnya. Dza singkatan dari hadza,
La-nya, li-nya itu lamul bu'di, kafnya kaful khitab. La-nya menunjukkan jauh, kafnya menunjukkan orang yang ada di hadapan. Waktu Quran turun, orang yang di hadapan Nabi nuduh Nabi. Ini rekayasa kamu Muhammad, ini produk kamu. Bukan dari Tuhan yang kamu klaim, ini buatan kamu. Kami meragukan itu. Maka turun, "Dza kitab ini li jauh ka dari apa yang engkau tuduhkan." Tidak seperti yang kau tuduhkan. La raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Kalau engkau ragu, buat yang semisal ini kalau engkau mampu. Itulah dzalika. Yang menurunkan itu salah satunya ini. Ini membahas tentang turunan hurufnya, katanya, hukumnya yang mengolah logika kita. Jadi kalau ngajinya pakai yang ini wawasan bertambah. Tapi kalau ngajinya pakai ini, pintar seketika. Dan dalam bidang apapun dia mampu melahirkan argumen yang mencerahkan sekaligus sulit untuk dibantah. Jadi orang belajar tafsir itu kalau benar pasti pintar. Pintar sejarah, pintar hukum, pintar ngolah, pintar logika kalau benar. Ya, kalau benar belajar tafsirnya. Minimal saya bawa 2 ini untuk perbandingan. Di rumah tuh ada beberapa puluh kitab tafsir. Jadi kalau saya ngaji saya buka tuh semua. Ini kitabnya apa? Ini maksudnya apa? Ini apa? Ini apa? Itu yang kadang sinopsisnya kita bawa dan kita sampaikan. Jadi kalau Anda tanya, "Ustadz, dari mana referensinya?" Agak susah dijawab. Karena kitabnya agak banyak gitu ya. Paling kita kumpulkan, nah ini baca aja ya. Ya, sekarang kita mulai di halaman 41 saya sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini Mafatihul Ghaib dikenal dengan tafsir Ar-Razi ya. Yang sahib tafsirnya namanya Syekh Abu Abdullah. Abu Abdullah. Sudah? Umar. Sudah? Bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali. Tapi bukan keluarganya Ali bin Abi Thalib, bukan. Jadi turunan nama keluarganya ini diikutkan pada ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali. Ar-Razi atau Ar-Rayi. Di mana Rayi ini? Rayi ini sama di Tabaristan. Jadi ini sama-sama dari tempat yang satu, Tabaristan. Dua-duanya dari Tabaristan. Ya. Karena saking hebatnya 2 ini, yang ini punya gelar imam, yang ini jadi kebanggaan masyarakat pada saat itu. Ya, kebanggaannya dalam aspek agama. Kebanggaan dalam aspek agama disebut Fakhruddin. Fakhruddin dari kota Rai atau Razi, maka disebut Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Fakhruddin itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Umar bin Hasan bin Al-Husain bin Ali. Ar-Razi atau Ar-Rai. Di mana Rai? Sama di situ. Kalau di atas amal, di kirinya Rai yang tadi. Ya, ini lahir tahun berapa? 558 Hijriah. Yang ini 224 Hijriah, ini 558 Hijriah. Jadi 300 tahun setelah ini diteruskanlah oleh yang ini. Makanya kalau ada Adi Hidayat sekarang, besok nanti ada yang lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Ibu jangan minta begini, Ustadz doakan ya anak saya seperti Ustadz. Jangan. Harus lebih hebat dari yang sekarang. Karena tantangan di masa depan lebih daripada yang saat ini. Jelas ya? Nah, ini kita akan buka. Masuk dulu pada penekanan setelah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya butuh waktu agak lama untuk mengurai, untuk inspirasi saja. Dua-duanya ini dari sejak kecil, satu, dijaga sholatnya. Itu ya. Kalau mau istimewa, ini rahasia di antara kita ya. Tolong jaga betul. Sebetulnya sudah saya sebarkan di beberapa tempat. Tapi ini jadi rahasia lagi. Ini untuk semua aspek. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga. Untuk semua aspek. Jadi kalau ilmu insya Allah meningkat lebih kuat. Kalau bisnis, kalau bekerja itu lebih lancar dan dilindungi oleh Allah. Ya, berkah. Kalau di birokrasi, di kedudukan, di apapun, itu pun diangkat oleh Allah dengan cara yang baik dan terhormat. Ya, karirnya di semua aspek. Satu, sholat amalannya. Nah, bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Kalau bisa jaga yang 40 rakaat. Yang sering saya sampaikan. 17 rakaat sholat fardu. Sudah?
12 rakaat rawatib, 11 rakaat yang tahajud. Jumlahnya 40. Ya. 17 rakaat salat fardu. Kalau ini wajib, kalau wajib standar. Ya. Mau kaya, mau tidak, ya salat 17 rakaat juga. Mau pintar, mau tidak, 17 rakaat juga. Jelas ya? Rumusnya 24434. Ya, itu ya nomor aksesnya. 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya. Jangan sampai miss call. Kalaupun miss call harus khairayyarah. Ya kan? Bukan syarrayyarah. Baik, pasti yang miss call muadzin. Allahu akbar, khairayyarah. Ya. Baru adzan belum qomat syarrayyarah. Ya? Oke. Teruskan, yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa langsung 4 atau 2-2. 2 kemudian salam, 2 rakaat lagi salam. Jelas? Baik. Kemudian arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Nah, jaga yang 12 ini. Jaga yang 12. Kalau sebelum zuhur tidak memungkinkan 4, misal sebelum zuhur, karena kasusnya bisa berbeda. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menemukan kasus berbeda, seperti Anda di kantoran waktu singkat saat Ramadan, kan? Dapatnya cuma mungkin 2. Maka ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Ibnu Umar. Qala au kama qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Kalau tidak sempat sebelum zuhur 4, boleh 2. Nah, dari Ibnu Umar ini sebelum zuhurnya 2 rakaat. Sebelum zuhurnya berapa? 2 rakaat. Jadi kalau bisa 4, kalau tidak memungkinkan berapa? 2. Orang yang terbiasa 4, lalu karena kondisi tertentu dia mengerjakan 2, tetap dicatatkan oleh malaikat 4 jumlahnya. Dari mana dalilnya? Hadis. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seseorang sakit atau bepergian jauh, atau dia sedang punya uzur syar'i seperti 2 hal tadi, dan tak mampu melakukan amalan rutinnya seperti biasa, maka tetap dituliskan pahalanya sempurna seperti rutin dan mukimnya. Contoh, ibu mohon maaf ya bu ya, mohon maaf. Perempuan dalam keadaan suci, sholat subuhnya berapa rakaat? 2, ya 2 kan nggak mungkin 3 kan? Baik ya, 2 rakaat. Sholat qabliyahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Setelah itu baca Quran enggak? Alhamdulillah. Bisa 1 halaman, kan? Bisa. Ibu kerjakan saat suci. Saat sedang tidak suci, masa haid tiba, sholat tidak? Tidak. Baca Quran tidak? Nah, kalau punya kebiasaan sholat, baca Quran, dan tiba masa haidnya, itu pahalanya tetap dituliskan sesuai kebiasaannya. Harus tahu itu. Makanya manfaatkan, karena kalau sudah tiba masa monofos, sama. Itu Allah tuh memberikan kemuliaan khusus. Makanya bu, kalau ngaji dengan ustadz-ustadz tertentu, bikin kurikulum ngajinya fikih perempuan aja, gak usah jauh-jauh. Fikih perempuan. Keluarkan, karena banyak pahala mengalir di dalamnya. Ya. Dan kadang-kadang saya suka bingung, kalau bahas fikih rumah tangga itu kenapa yang tegang-tegang gitu. Sekarang fikih parenting sekarang tuh kayaknya menegangkan antara surga neraka aja tuh. Tanggung jawab suami, hati-hati dengan istri. Padahal Qur'annya mengatakan rumah tangga itu penuh dengan permainan yang menyenangkan. Yang ada banyak candanya. Gitu. Coba keluarkan tuh hadis-hadis itu ya. Ibu tahu salah satu istri Nabi ada namanya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Itu sepuh bu. Usianya sekitar 70 tahunan ke atas. Dan beliau, Nabi SAW bangunkan rumahnya, itu kamarnya di samping Sayyidah Aisyah, dekat situ, dekat Raudhah.
Sepuhnya luar biasa, hobinya bikin makanan, masak. Satu kali ketika beliau sedang ngolah tepung, Nabi pulang, pas kemudian bagiannya Sayyidah Saudah binti Zam'ah datang sedang ngolah tepung, atau dalam riwayat atau kama hadats itu dicolek tepungnya, bermain bercanda, dicolekkan di keningnya, di kening istrinya. Nah, itu sudah sepuh, dicolekkan, masih bercanda, masih tertawa. Kalau bahasa kita masih panggil sayang gitu. Ini kapan kakek nenek masih bilang sayang dan canda. Ini penuh dengan demikian ya. Ini yang mau saya kembalikan tuh, ya nilai-nilai tadi. Jadi kembali ke sini, Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Ya, urutkan lagi, kita agak cepat masuk ke dalam pembagiannya. Detil pada pembahasan ini, satu salat 40 rakaat. Sudah? Yang fardu sudah dalilnya, yang rawatib sudah, terakhir yang 11 rakaat yang salat malam. Ya, 11 rakaat yang salat malam. Nah, ini 11 rakaat ini bisa warming up dulu 2 rakaat tanpa baca surat Al-Fatihah saja. Ini Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Tidak pakai iftitah, tidak pakai surat selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, selesai amin langsung rukuk. 2 rakaat. Seperti itu. Itu namanya khafifatain. 2 salat ringan warming up untuk persiapan supaya hatinya itu bisa khusyuk, badannya bisa agak anget sebelum memulai tahajud. Barulah kemudian tunaikan 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, 2 rakaat setelah itu, ujungnya tutup dengan 1. Ya, itu riwayatnya ada di dalam riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, juga disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah." Kalau pengen mulai tahajud 2 rakaat dulu. Sampai merasa enak. Dan tolong ingat ya, tolong enggak usah panjang-panjang dulu suratnya. Untuk berlatih 11, mulai dengan 2 dulu. Kalau belum sempat 11, 2 dulu. 2 rakaat aja, tolong mohon jangan paksa tambah 2 rakaat. Itu pun bangunnya jangan terlalu malam. Jangan terlalu awal malam. Subuh jam berapa sekarang? Terjadi perbedaan pendapat. Oke, 4.25 lah ya. Misal 4.21, 4.20 lah. Pas ya. Misal kita ambil tengah-tengah 4.20. Sudah, bangun 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat. Karena hadisnya mengatakan ada persiapan sebelum wudu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghapus bekas ngantuknya. Ya, menghapus jejak ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Itu kan butuh waktu. Ya. 4.15 bangun. Duduk dulu, atur alarm. Ya, alarm mungkin ya 3.15, 3.30, ya, kemudian jam 4 terakhir. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga sadar. Ya, kan begitu kan? Ya. Ya begitu, itu rumusnya. Nanti kalau sudah ayat tahajud masuk Al-Isra nanti saya jelaskan. Itu ada isyaratnya di Quran. Bukan isyarat alarm ya, tapi isyarat perjuangan kita untuk bangun. Jadi 4 kurang 15 itu adalah persiapan supaya jam 4 bisa wudu. Ya, begitu jam 4, thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat kemudian berwudu, tempat tertutup, wudu, selesai, balik lagi, kan 4.20 adzan kan? Misalnya 4.10 mulai sholat. Kalau 2 rakaat kan nggak lama-lama. 5 menit, witirnya 1 menit, 3 menitnya istighfar, nunggu subuh. Ya, bacanya jangan tinggi-tinggi. Al-Falaq, An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Besoknya Anda sudah bosan 4 rakaat. Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Besoknya terus sampai bosan tambah 6 rakaat sampai konsisten 11. Jelas? Mulai dengan seperti itu, 11 tambah 12, kan berapa? 23 tambah 17, 40. Tolong jaga ini, selama hidup tunaikan aja. Kalau tidak percaya, silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua apa? Al-Quran. Kan ada 3 tadi ya? 1, salat, kedua Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Al-Quran.
walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Walaupun keterlaluan sih satu ayat itu. Ya. Alif Lam Mim. Dah. Pesan Ustaz kan satu ayat. Nun. Dah. Okay. Satu halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca satu halaman, besok baca 2 halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3, jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak? Maksiat? Tuh, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu taubat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini atau taruh di atas paha kaki misalnya, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius. Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Salat jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya. Boleh ke TikTok silahkan masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita punya waktu 20 menitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca dari awal sama-sama. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Sudah cukup. Berapa ayat itu? 5 ayat ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu masih ingat gak kesimpulannya 5 ini? Orang yang sudah belajar tafsir membaca surah ini di pembukanya baru 5 ayat, itu akan merubah kehidupannya. Ingat yang pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu? Saya cepat ya, dalam 5 menit paling banyak. Wan nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa dengan keras bagi para pelaku maksiat yang bebal. Artinya apa? Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, lisan masih ingin bohong, mata masih ingin melihat maksiat, tangan masih mengerjakan korupsi, menulis status yang tidak benar, teringat dengan ancaman ini. Karena Allah yang bersumpah. Anda lihat saya bersumpah, Anda serius. Anda mendengar Allah bersumpah, maka jangan main-main.
Aku bersumpah para pelaku maksiat itu yang tidak pernah mau merubah dirinya untuk taubat, aku kirimkan malaikat khusus mencabut nyawanya dengan keras sekeras-kerasnya seperti tanaman dicabut dengan akar-akarnya. Itu cara wafatnya begitu. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Kemudian wan nasyitati nashta. Tapi aku bersumpah demi malaikat yang diberikan kelembutan, kenyamanan, kedamaian ketika mencabut nyawa orang-orang yang penuh dengan sifat kebaikan. Ya, maka ketika kita berpikir berbuat baik, rasakan kebaikannya akan dibawa pulang. Minimal cara pulangnya adalah husnul khatimah. Ya, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Sekarang ayatnya bukan hanya kita dengar, tapi ditampakkan di hadapan mata. Nah, kata para ulama, kalau sudah tampak di hadapan mata itu dan belum yakin kita juga dengan itu, berarti ada yang salah dengan cara kehidupan kita. Dan semakin banyak maksiat bertebaran dalam kehidupan kita. Dulu orang dengar langsung mengatakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, langsung kami laksanakan. Pak, ayat riba turun ya, larangan riba, itu begitu didengar, hilang riba semua. Larangan mencela nih, turun ayatnya. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela. Semua enggak ada yang cela. Baik semua. Itu cuma satu kalimat. Ya. Yang di Al-Baqarah ayat 285 itu kan ciri iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal dan ayat itu ditempel di dinding Ka'bah di bagian dalam. Jadi Rasul, sahabatnya, orang-orang beriman punya karakter itu. Nah, kita mengaku beriman harus punya itu. Apa? Sami'na, ketika dengar, wa ata'na, langsung amalkan. Jangan mencela, gak usah nyela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ya, jangan gosip. Ya, saya nggak gosip, cuma nonton aja ya. Ini nggak gosip tapi bikin acara gosip. Ya, itu tipikal orang beriman. Sami'na, baru dengar, langsung diamalkan. Nah, sekarang levelnya naik. Yang didengar itu ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan. Ya ayyatuhan nafsul, hei jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainah itu sifat tumakninah. Tumakninah adanya di ibadah. Jadi orang yang rajin ibadah, rajin tumakninah, merubah keadaan jiwanya menjadi mutmainnah. Ketika wafat dia tenang. Kenapa? Karena punya bekal ibadah. Ditampakkan hasil ibadahnya. Tumakninah itu adanya dalam sholat. Ruku sampai tumakninah. Sujud sampai tumakninah. Sampai hatimu merasa tenang. Makanya sholat itu satu-satunya amalan yang membuat kita tenang secara paripurna. Tempatnya masjid. Masuk masjid pun sudah tenang. Anda tadi dari rumah. Di jalan gak enak. Buru-buru. Tapi ketika sampai ke masjid. Dari luarnya aja udah beda kan auranya. Udah lain. Apalagi ketika diisi dengan amalannya. Itulah sebabnya ada tumakninah di situ. Jiwanya mutmainnah. Panggilannya ketika dipanggil, sifat tumakninah ditampakkan di hadapannya. Ini kamu yang rajin sholat, kamu yang begini. Sekarang saat sholatnya dia dipanggil. Dalam sujudnya dia dipanggil. Dan ditampakkan di hadapan kita. Tampakkan. Nah, ketika ayat yang biasa didengar ditampakkan di hadapan, belum membuat kita bertobat, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah? Apalagi ayatnya dibacakan. Kejayaannya ditampakkan. Yang datang yang menerangkan namanya hidayat. Terus kita belum tergerak juga untuk berubah. Dengan cara apa lagi Allah kasih hidayah? Saya tuh kadang-kadang suka bingung ya. Yang nyampein berita, yang bikin konten, yang nampilkan, kok bisa tidak sadar dengan itu? Padahal dia ingin kasih lihat orang. Makanya itu yang dikatakan hidayah itu mahal. Kapan mahal itu bisa kita dapatkan? Ketika ada keinginan untuk menjemputnya. Itu yang dimaksud Quran surah 29 di ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau ada kilatan dalam diri kita itu mengajak kita berbuat baik, kata Allah cepat jemput karena aku sedang turunkan kasihku kepada hambaku. Ya, dan itu semua orang pasti mengalami itu. Ya Allah, kapan saya jadi baik ya? Nah, itu ketika keluar kalimat itu dimunculkan di lisan, itu sebetulnya tanda dari Allah yang menginginkan kita berubah. Jemput. Bahasa Qur'annya jemput, langsung ambil. Ambil. Begitu diambil nanti Allah tuntun. Ya, kadang-kadang lewat pandangan kok bisa buka YouTube keluarnya kok ceramah. Padahal mau cari video maksiat misalnya, keluarnya kok malah video ngajak tobat. Pulang kantor dari kampus lewatnya kok ke tempat orang yang sedang hafalan Quran. Ya,
Dan yang paling menarik kadang begini, kadang orang yang punya masalah itu ditampakkan oleh Allah, berjalan ketemu orang kok jadi solusi. Lewat ke tempat orang sedang ibadah. Yang paling dahsyat, buka mushaf, keluar ayat sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, dengan cara apa lagi Allah memberikan hidayah untuk berubah? Ayat yang sami'na wa ata'na sekarang berubah dengan ainul yakin, terlihat. Sami'na wa ra'ayna wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami lihat, kami taati. Jangan sampai nunggu hakul yakin. Kalau hakul yakin sudah di akhirat. Ilmal yakin kita dengar informasinya, ainul yakin kita lihat, hakul yakin di akhirat tampakkan. Jelas? Ya, jadi kalau kita mendengar dua ayat tadi, wan nazi'ati gharqa, jangan maksiat karena ancamannya cabut nyawa, enggak main-main. Kalau enggak percaya silakan lakukan, ntar lihat di akhir kehidupan. Ya kan? Kan bahasanya begitu. Dan ini sumpahnya Allah loh. Tapi kalau kita beramal saleh, motivasi, nanti Allah muliakan, tenang hidupnya. Lihat orang-orang tenang. Lihat yang wafatnya tenang. Lihat bagaimana diantarkan jenazahnya. Ya. Jelas? Setelah itu, wasabihati, fasabiqati, malu sama malaikat. Malaikat gak dihisab, berlomba-lomba berbuat baik. Yang tawaf, yang zikir, yang tahmid, tasbih, malaikat loh yang nggak dihisab berlomba beramal soleh. Masa kita yang dihisab tidak beramal soleh? Jangan banggakan malaikat karena memang dicipta untuk beramal soleh, tapi mereka itu berlomba-lomba mengerjakan itu, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, ayat fastabiqul khairat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aku berikan kepada setiap hambaku keinginan, orientasi beramal yang berbeda-beda. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Al-Quran, ada yang senang puasa, ada yang senang sedekah. Tidak harus menguasai semuanya. Yang penting silahkan berlomba dengan amalan khususnya. Setiap kita coba usahakan punya amalan khusus yang kita banggakan saat pulang kepada Allah. Ya, saya nggak bisa tahajud seperti dia, bacaannya panjang, lama, nggak apa-apa. Saya cuma 2 rakaat witir 1, tapi saya punya puasa yang dia nggak bisa kerjakan. Itu. Saya punya puasa Daud, dia sholat Daud. Ya. Nggak ada sholat Daud ya, yang ada cuma puasa dah. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, kalau sudah puasa Daud itu sudah tingkat tertinggi puasa sunnah. Kalau saya pandangannya Senin Kamisnya berhenti. Kenapa? Karena sudah tercover dengan yang paling tinggi. Kalau tercover yang paling tinggi, yang ini sudah ikut pahalanya. Misal Senin puasa, tadinya Senin Kamis naik ke puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ketika Kamis tidak puasa, itu tertuliskan pahala puasa Kamis. Karena kebiasaan sebelumnya. Itu hadis. Makanya kalau ngajinya pakai ilmu, bebannya ringan. Pahala dapat. Pilih mana? Nggak kerja dapat gaji atau kerja belum tentu dapat gaji. Hah? Ya kan? Kecuali puasa yang khusus. Ya, misal Ayyamul Bid 3 hari yang pertengahan bulan, itu khusus. Ya, kerjakan. Misal puasa Asyura, 1 khusus, 1 hari saja. Misal puasa Ramadan hilang semua. Ya, Ramadan ya yang dikerjakan awal sampai dengan akhirnya. Itu cuma puasa Daud. Salat Daud nggak ada. Ya, subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib, nah itu tidak ada. Nah itu berlomba. Sekarang pilih apa yang paling nyaman. Anda yang misalnya bisnis bekerja, ya dengan sedekah, banggakan itu. Ya, salat sekali salat 10 tuh. Anda sekali infak 200 berapa? 700 kali lipat kan? Ayat 261 Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bawa ayatnya, tempel di dompet, tempel di ruang kerja. Allah menyukai orang-orang yang infak. Oh, saya kerja supaya infak, cari tabungan akhirat, infak buat keluarga, infak buat anak, buat istri, buat ibu, buat saudara, buat tetangga dan kerabat. Kaya untuk itu, beramal saleh. Maka ketika dapat dilakukan 1 rupiahnya paling minimal 700. Sekali sholat 10, sekali infak 700. Karena sholat amalan fisik, infak amalan harta. Fisik semua orang bisa kerjakan, harta belum tentu bisa keluar. Naik 700 kali lipat. Kalau dihitung, kalau nggak dihitung, Allah berikan tanpa hitungan.
bisa 1.000.000 kali lipat, bisa 10 juta kali lipat. Itu setiap keluar. Gak usah kelihatan orang. Ya, tolong diumumkan Pak nanti di Masjid An-Nur ya khutbah Jumat. Sekian. Keluar. Ya, untuk motivasi boleh, tapi untuk menjaga riya keluar. Sebelum subuh lihat yang nyapu-nyapu di jalan tuh. Itu walaupun cuma 5.000, 10.000, tapi doanya menghujam aras. Pak, semoga sehat ya, keluarga baik-baik ya. Insya Allah Bapak sukses ya. Masya Allah. Gitu. Saya jalan ke Cianjur dari Bandung tuh, gitu kan. Ada yang nunggu-nunggu apa. Cuman kita berbagi doanya ya Allah. Masya Allah, semoga Bapak diberkahi Allah. Semoga Bapak kuat. Semoga kesini lagi bawa Ferrari. Semoga Bapak jadi presiden. Al-Fatihah. Ini nyata, saya bukan bercanda ya. Maksud saya orang-orang itu tuh tulus gitu. Kalau dalam berbicara itu tulus. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa zakat pakai ita. Wa aqimus shalah wa atuz. Ita itu memberi sampai dengan tulus. Memberi pada orangnya sampai dengan tulus. Gitu. Kalau ada yang namanya ita itu sosok pemberi yang tulus. Bu Ita, ya. Nah, pemberi yang tulus. Jelas? Nah itu motivasi, tuliskan. Tulis, Anda yang rajin tahajud, tulis ayatnya supaya ketika lupa atau malas, lihat itu bangun lagi. Ya, itu poin-poin yang kita bisa munculkan. Nah, malu dengan malaikat, fastabiqul khairat itu ayatnya untuk kita, bukan untuk malaikat. Tapi Allah sifati, fasabiqatis sabqa. Mereka berlomba. Jadi mereka yang tasbih, perbanyak tasbih aja nggak ngerjain yang lain. Tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak, yang takdis. Ya Allah ya Qudus, yang itu aja sampai kiamat terus itu aja. Subhanallah, enggak ada yang bisa ngerjain yang lain. Kita tuh Masya Allah, tasbih bisa, tahmid bisa, takbir bisa, ambil kerja bisa. Malaikat enggak ada, tapi mereka bangga dan berlomba dengan amal yang telah Allah tetapkan sebagai fitrah kehidupan mereka. Itu aja, yang sujud, enggak bangun-bangun Bu. Sujud aja terus begitu. Betul, sujud. Nanti kita lihat saat kembali pada Allah itu, insya Allah. Betul, mudah-mudahan ditampakkan kan. Yang sujud enggak bangun-bangun. Memang amalannya sujud aja. Yang tasbih. Makanya malaikat enggak bisa jadi khalifah di bumi. Enggak akan ada bangunan masjid begini. Begitu turun ke bumi sujud aja gitu. Enggak ada yang jualan jus jambu, jus melon, enggak ada. Malaikat jualan jus tuh enggak ada. Bakatnya enggak ada, makan enggak ada, minum enggak ada, nikah enggak ada. Ya, enggak akan muncul IO pengantin dan sebagainya, enggak ada. Ya, kita itu banyak bisa dikerjakan, cari amalan yang positif. Fastabiqul khairat. Fal mudabbirati. Nah, pelajari malaikat yang mengiringi kehidupan kita. Yang hafal kan 10. Ya kan? 10 itu siapa saja? Cek. Cari ilmunya. Jadi tahu, oh saya pengen rizki. Siapa malaikat tugaskan ngatur rizki? Malaikat Mikail. Kesenangannya apa Mikail? Rumah yang bersih, rumah yang suci, yang ada ibadahnya. Hidupkan. Begitu hidup, doa. Itu rumusnya siapa? Banyak. Di ayat Quran banyak. Rumusnya mihrabnya Maryam. Coba mihrab Nabi ke kamarnya jadi raudhah. Ya, tempat itu kalau dipakai banyak beramal, itu keberkahannya turun di tempat itu. Ini kenapa disebut mihrab? Karena imam ngimami kan? Bukan cuma karena imamnya. Karena di tempat inilah pusat kegiatan amalan. Tempat kegiatan amalan. Jadi kalau tempat sering dipakai beramal saleh, itu bukan sekedar menjadi tempat. Ada tempat yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Salah satunya mempercepat terkabulnya doa. Doa itu dikabulkan ada 3 rumusnya. Kalau ingin cepat. 1, dilakukan di tempat yang mustajab. Makanya Anda ke Mekah kan? Ke Madinah kan? Karena mustajab. Tapi kalau belum sempat ke Mekah ke Madinah, kamar bapak, kamar ibu pakai ibadah. Tahajud di situ, sholat di situ, baca Quran di situ, doa di situ, gosip keluar dari situ. Pasang status keluar dari situ. Maaf ya, sedang ibadah dulu, ceklik. Nggak usah keluar, pakai ibadah aja, pakai ibadah. Itu rumusnya mihrabnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Ada di mana? Di Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu kalau tempatnya udah bagus, amalnya banyak di situ, itu belum minta sudah dikabul. Baru terbersit ada Pak. Itu. Nah, itu tempat.
Kalau ada rizki berangkat. Ka'bah, dekat Ka'bah, multazam, tarik garis lurus ke belakang. Raudhah, tarik garis lurus ke belakang kalau nggak mampu ke depan. Tapi kalau belum mampu ke sana, rumah kita masa nggak ada satu ruangan pun dipakai tempat sujud tuh. Pakai ibadah. Islam tuh nggak mahal, indah semua. Hamparan sejadah, doa, minta. Itu nomor satu. Ya, tempat. Kedua, waktu. Waktu. Ada waktu-waktu spesifik berdoa. Misal, pertengahan malam. Pertengahan malam, waktu-waktu tahajud tuh. Lebih cepat sampai doanya. Apalagi kalau dipanjatkan dalam sholat. Dipanjatkan dalam sholat. Itu nasabnya sudah bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW, itu puncaknya, itu sudah amalan nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, amalan yang dipanjatkan, doa di dalamnya, di waktu yang spesial, itu bukan hanya bisa mengabulkan doa yang biasa, termasuk yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang, tapi dipandang butuh oleh Allah untuk kita. Contoh, ibu pernah dengar Nabi Zakaria? Ya kan? Ujiannya apa? Sulit memiliki keturunan. Oke, penyebabnya apa? Maaf, istrinya divonis secara medis monopos dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang beliau lakukan? Sholat. Ingat, sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Doanya dipanjatkan dalam sholat. Tahu dari mana? Ali Imran. Ayat berapa? 38 sampai 39. Doanya 38 dipanjatkan dalam sholatnya, keterangan di ayat 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, Nabi Zakaria kemudian berdoa di mihrabnya Maryam. Mihrab, tempat bersambung dengan waktu. Perhatikan baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batas dalam pemberian. Rumus Al-Asmaul Husna di Al-Isra ayat 110. Rumusnya kalau minta, cari nama Allah sesuai kebutuhan kita. Cari, itu cepat memberikan jawaban. Misal, butuh rizki ya Razzaq. Butuh ilmu ya Al-Alim. Butuh kesabaran banyak masalah ya Sabar. Butuh kelembutan ya Latif. Ya, suami misalnya kurang lembut, minta ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Engkau yang kirimkan suamiku kepadaku, Engkau yang titipkan dia kepadaku ya Allah. Aku memohon kepada Engkau yang maha lembut ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan sikapnya. Namanya sudah Latif tapi dia belum lembut. Saya Latifah juga ya Allah. Minta. Sebut namanya. Ya, itu rumus di Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau enggak tahu, sebut namaku Allah atau Ar-Rahman, sang pemberi tanpa batas dengan kasih sayang. Tapi kalau engkau tahu, pilih satu di antara namaku sesuai kebutuhanmu. Bu, hafal al-asmaul husna bagus. Tapi kalau ibu mau doa, enggak harus dibaca semua. Pilih salah satu sesuai kebutuhan ibu. Ya Allah, lancarkan rezeki suamiku dalam bekerja ya Razak. Ya Allah, tambahkan pengetahuan pada anakku ya Alim. Ibu nggak punya masalah, jangan sebut ya Sabar. Ya ibu dikasih masalah. Oke, tempat sudah, waktu sudah. Ya, yang ketiga, cari amalan yang istimewa, yang mempercepat terkabulnya doa. Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat terkabulnya doa, tapi ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Dari mana taunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini rumusnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Belum selesai. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku tahu hambaku tuh kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua. Kalau bukan tobat, minta. Allah declare-nya begitu. Hamba aku tuh begitu. Kalau yang tobat kan mojok-mojok gitu kan, kadang malu. Maaf, bukan berarti yang di pojok tobat ya. Kadang terus sujud, tobat, atau minta. Ada kebutuhan. Kata Allah jangan malu. Masya Allah. Kalau mau tobat jangan malu. Allah melarang malu. Tobat itu urusan kita dengan Allah. Ikhwan, teman-teman. Gak usah malu.
Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Datang ke masjid. Yang menanti kita Allah, bukan manusia. Hati-hati provokasi setan. Setan selalu menghambat seseorang jadi baik. Dia nggak mau seorang itu soleh, selalu salah. Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh, ditanamkan pada dirinya. Dan provokasinya nggak nyambung. Ah, kamu nanti ada si fulan, nggak enak kelihatan. Ya kan? Masa ria. Ya, nanti ada begitu. Padahal yang menunggu tobat kita itu bukan manusia. Pencipta kita Allah. Dan ketika seseorang itu ingin tobat, itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang ingin tobat. Makanya saya selalu katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya bikin status ya. Silakan evaluasi diri. Itu dinanti sampai sampai nyawanya di kerongkongan, ditunggu sampai mau tobat. Ya, sampai mau tobat. Fir'aun aja Fir'aunnya itu dikirimkan keadilan Allah 2 nabi, Musa dan Harun. Cuma ya dasar Fir'aun. Itu. Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui jadi landscape kehidupan kita, bukan untuk jadi cerita. Dan jangan bangga. Jangan bangga. Ya, sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Ya. Banyak orang kaya ke neraka, kayaknya ber-AC di neraka tuh. Kok bisa gitu? Jadi candaan. Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Ya, jangan dirubah. Jangan dirubah. Nah, apa amalan istimewanya? Ya, semua amalan kalau sudah dikerjakan itu doa. Tapi ada beberapa amalan yang ketika dikerjakan berdoa, doanya cepat dikabul. Saya berikan 3 aja nih biar cepat. 1, sedekah. Sedekah. Tapi harus ikhlas ya. Ikhlas. Sudah? Masih ingat nggak kalau tangan kanan memberi, tangan kiri itu nggak tahu? Ya kan? Itu sebetulnya latihan untuk mengelola hati kita. Ya, berikan, udah silent, anggap caranya begini, kalau pengen melatih ikhlas tuh, ketika memberi, anggap nggak ada. Lupakan, udah. Ketika memberi, lupakan, udah. Lupakan, anggap nggak pernah dilakukan. Bapak katanya kemarin nyumbang, nggak tahu saya. Gitu. Nggak tahu, salah dengar mungkin Anda. Itu kan? Bukan berarti untuk bisa menepikan atau menafikan atau mengelak dari, berbohong dari amalan, bukan. Tapi kita melatih hati kita, oh saya nggak tahu. Maksudnya apa? Karena saya sudah melupakan itu dalam hati kita. Ya, mungkin Anda salah dengar. Tapi itu disebut kok adik, bukan adik saya, mungkin adik kan banyak, pasaran nama adik itu. Kan? Ya. Itu cari. Setelah itu isi dengan doa, diam-diam doa. Ya, walaupun nggak diungkapkan dalam hati. Kalau disanjung nggak usah dibalas. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih. Nggak usah dibalas. Lupakan aja lah. Saya pun nggak tahu itu kan Allah aja nitip lewat saya. Sudah, terus doa. Itu melatih. Kalau ingin berbagi tapi belum punya yang dibagi, rumus Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Tetap selalu ada. Misal, nggak punya uang nih, nggak punya barang, tapi pengen mengamalkan yang pertama itu. Apa kata Al-Quran? Al-Baqarah ayat 263, paling kiri agak ke bawah sedikit. Lihat baik-baik. Banyak berkata baik, qaulun ma'ruf. Senyum sama orang. Makanya senyum disebut sedekah. At-tabassumu sedekah. Basmatuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu sedekah. Senyum. Tapi yang membuat orang senang, hadisnya begitu, bukan membuat orang bingung. Keluar dari sini senyum. Ya Allah ini. Orang senang, itu sedekah, itu dinilai. Begitu orang senang, doa. Itu lebih baik, kata Al-Quran ya, itu lebih bagus kata-kata baik yang menenangkan, itu bahkan nilainya lebih tinggi dibandingkan memberi tapi masih komen. Dan komennya kadang nyakitin. Kasih bantuan 100 juta, terima kasih Pak, aduh Bapak itu sangat luar biasa. Iya, itu kan kewajiban saya, bukan apa-apa, karena Anda kan miskin juga gitu. Anda kan asnaf yang 8 gitu kan. Nah, itu hilang, turun. Dibanding dengan yang kata-kata tadi lebih bagus yang kata
Tak, satu sedekah, kedua cepat Al-Quran. Kedua apa? Kalau habis ngaji, doa. Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang. Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup, Shadaqallahul Azim, selesai. Emang Anda nggak bilang Shadaqallah pun sudah Shadaqallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sudah maha benar. Anda ucapkan itu, setelah itu doa. Ada yang selesai, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, betul. Segala puji milik Allah. Anda ucapkan, setelah itu doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya, syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmat Al-Quran. Berikan cahaya Quran dalam hidupku. Jadikan temanku di dunia, syafaat bagiku di akhirat. Minta. Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca. Kan satu hurufnya 10, mahal. Ya. Ada satu amalan lagi yang kalau Anda minta sebelum Anda kerjakan, itu malaikat langsung aminkan. Padahal belum dikerjakan, tapi Anda angkat tangan, berdoa, itu langsung diaminkan oleh malaikat. Begitu aminnya malaikat bersamaan dengan apa yang kita mohonkan, seketika dijawab. Dan bonusnya diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Itu nanti bulan depan saya kasih tahu. Nanti itu. Kan kita belum kita bahas tuh, waktunya 15 menit lagi tuh. Itu nanti. Saya kan di awal bilang saya kasih 3. 3 sudah kan? Sudah belum? 1 sedekah, ya kan? Ya. 2 nah, 3? Oh belum. Nanti itu bulan depan. Dah, malaikat banyak ngatur urusan. Tadi kan gitu kan? Maka temani itu. Malaikat Mikail senangnya apa? Hadisnya keluar kan, malaikat nggak senang ke tempat najis. Ya, kalau bisa jangan sentuhan sama yang najis. Bersihkan rumah dari tempat yang najis, yang kotor. Khusus untuk berdoa yang bagus-bagus. Maaf sekali, maaf. Ada tempatnya, tapi hewan-hewan bernajis kalau bisa dijauhkan. Misal maaf, mungkin kan punya banyak pilihan. Saya tuh kalau kadang-kadang suka nggak bisa sebut nama gitu ya. Ya, guguk ya misalnya. Padahal hewan tuh netral sebetulnya, tapi karena kadang-kadang dalam dunia bahasa tuh begini, kalau satu kata dipakai pada diksi yang kotor, jadi kotor gitu. Padahal hewannya belum tentu kotor. Di Quran kan anjing juga ada kan? Ya kan? Di surat Al-Kahf kan? Ya, misal anjing itu kan najis pada liurnya. Nah, di sini ada beda 2 pendapat. Imam Malik misalnya, ya sepanjang Anda bisa membersihkan najisnya, boleh dirawat. Makanya di mazhab Maliki itu banyak pelihara anjing nggak ada masalah. Tapi bisa memastikan liurnya dibersihkan. Ya. Tapi resikonya begini, pastikan Anda punya CCTV yang memantau perilaku anjing. Jilat apa aja? Jilat sofa, jilat karpet, jilat apa gitu kan? Sebab ketika najis itu ada, malaikat nggak turun, itu aja. Jelas? Oke. Karena itu yang memelihara anjing tempatkan di tempat yang khusus spesifik dan dengan fungsi yang khusus. Ya, dengan fungsi yang khusus. Misal anjing untuk penjagaan di militer dan seterusnya. Anjing untuk penjagaan misalnya di kebun dan seterusnya. Kasih tempat yang khusus. Itu boleh, ada kok zaman Nabi juga. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun tidak diperlukan dengan itu, maka fikih Syafi'i agak lebih ketat. Memang liurnya di dalam lidah itu najisnya di liurnya. Tapi kan Anda nggak bisa tahu di mana dia menjilat ya dengan liurnya itu. Kadang tubuhnya kan dijilatin juga. Makanya disebutnya najis aini di fikih madzhab Syafi'i. Ke semua bagian tubuhnya najis karena kita nggak bisa pastikan kapan dia menjilat tubuhnya. Kemana-mana ada. Nah, hewan-hewan tertentu bukan berarti tidak berkah, bukan. Ada fungsinya. Kapan fungsinya menjadi berkah? Ketika ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Anjing itu ada ibadah. Kapan ibadahnya? Ya, satu misalnya dalam penjagaan. Ada fungsi ibadah. Makanya anjing itu ada yang masuk surga. Ada. Anjingnya Ashabul Kahf. Nah, bayangkan. Ada anjing yang mengantarkan pelacur bertaubat. Maaf, ada. Jasanya anjing itu. Mau sekarat karena kehausan. Seorang perempuan, maaf Bu ya, laki-laki juga banyak yang kurang baik, tapi ini kasusnya perempuan. Perempuan menemukan itu, lalu dia beri minum. Ada riwayat dengan bagian dari alas kakinya, ada riwayat dengan satu benda dia tuangkan, sampai dia segar lagi. Setelah segar dia berjalan, dengan keikhlasan dia memberi minum, bertobat dia, diterima tobatnya, menjadi amal soleh, digugurkan amal salahnya, muncul amal solehnya, masuk surga dia. Fadilah itu aja. Ya, memberi minum. Nah, itu kan hidayah dari Allah.
Jadi kadang-kadang di hewan-hewan yang dianggap najis, dianggap kurang bagus, hina, ada fungsi yang melekat di dalamnya. Babi itu ada fungsi ibadahnya. Ibadahnya pada haramnya. Jadi ketika babi dikonsumsi, dia keluar dari sifat ibadahnya. Semua hewan itu ada ibadahnya. Karena ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah. Ujian ketaatan kepada Allah hewan A diciptakan. Contoh orang yang rakus dalam dunia. Hidupnya cuma untuk makan, kerja makan, meninggal. Contohkan lewat nyamuk. Ada ayat tentang nyamuk, Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk itu kan fungsinya cuma sedot, mati. Gitu kan? Coba cek, ayo, ada ahli nyamuk gak? Sedot, darahnya kumpul, beranak, mati gitu kan? Bertelur, mati, selesai kan? Nah itu makanya disindir oleh Allah orang yang hidupnya duniawi. Kerja terus, makan lagi, mati. Nyamuk tuh katanya. Gitu. Ya, kecil di hadapan Allah, kecil. Ini kecil, gak ada nilainya kata Allah. Makanya Nabi komen, kalaupun dunia itu seperti sayap lalat atau nyamuk, korupsi. Ya orang gak sehat nih. Korupsi pada sesuatu yang akan ditinggalkan. Dan yang paling menarik, dia tahu akan wafat. Dan dia tidak tahu kapan dia wafat. Kenapa dia tidak berpikir saat akan korupsi diwafatkan oleh Allah? Makanya kata para ulama ketika berpikir berbuat maksiat, coba rasakan akan wafat. Ya. Kalau belum terpikir ke sana, yauma tarjufur rajifah. Nah, ini yang saya mau maksudkan dengan kitab ini. Kita punya 5 menit minimal kitab dibaca. Ya. Bismillah. Ini indahnya tafsir ini nih. Bismillahirrahmanirrahim halaman 41. Nomor 32.202. Ini Masya Allah. Riwayatnya dinomorin nih. Ya, sampai puluhan ribu riwayat untuk menafsirkan ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abdul A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah mithlahu wa qawluhu yauma tarjufur rajifah. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yauma tarjufur rajifah yaqulu ta'ala dzikruhu yauma tarjuful ardu wal jibalu Al-Muzammil ayat 14. Ini yang saya maksud tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ayat ke-6 di An-Nazi'at itu bukan berdiri sendiri. Masih ingat rumusnya, rumus tafsir? Masih ingat? 500.000? 1 juta? Serius? 5 juta? 10 juta? Betul. Waktu habis. Habis. Habis waktunya, udah habis. 2S 1L. Ingat itu, rumus tafsir. 2S 1L. Catat, nanti kalau saya tanya lagi, sudah tahu jawabannya. Insya Allah saya tanya lagi, ya, tanpa hadiah. Itu 2S itu 1 siyak, 2 sibak, L-nya lihaq. Siyak itu ayat yang dibaca, sibak itu hubungan ayat yang dibaca dengan ayat sebelumnya. Lihaq adalah hubungan ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Jadi jadi penafsir itu tidak main-main. Kita baca misalnya An-Nazi'at di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah, di mana ditemukan kata yang sama, kata rajifah dan tarjufu di ayat sebelum An-Nazi'at, cari sampai Al-Fatihah dan cari sampai An-Nas. Cari ke belakang disebut dengan sibak, cari ke depan disebut dengan lihaq. Ayatnya disebut dengan siyak. Itulah menafsirkan Al-Quran begitu. 6.236 ayat dicari ke semua korelasinya. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Jelas? Nah, tafsir ayat ini juga bisa diketahui dengan penjelasan di Al-Muzammil ayat yang ke-14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti yang sering diperebutkan dunia nih, kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Yang disengketakan itu sudah hilang, habis semua, bahkan hancur. Ya. Ini ada sengketa tanah, perebutan tanah. Kata Allah, apa yang kau rebutkan itu satu saat yauma tarjuful ardu, tanah yang kau sengketakan hancur. Sekali tiupan, hancur. Dulu sami'na, dengar ayat, gak ada yang rebutan lagi, wakaf. Berbagi, secukupnya hidup untuk beramal. Luas beramal, boleh. Tak mampu beramal, dia bagi. Karena dia tahu yang dipijak itu satu saat hancur semua. Tinggal persaksian yang dipijak itu bersaksi apa. Dulu sami'na, dengar, langsung taat. Sekarang, yauma tarjufu, begitu kemudian, maaf ya, ditiupkan sasakala. Sekarang pembuktian, sekarang, kekinian, NASA kan sudah menemukan semacam trompet yang pernah saya gambarkan dulu kan. Semacam trompet sasakala itu. Dan kita kan ada di ruang itu. Begitu suara keluar dari sifat yang seperti trompet itu, boom, hancur semua.
ayatnya sudah dibuktikan dari 15 abad yang lalu, sekarang sudah ada pembuktian secara ilmiahnya. Masa belum yakin juga? Maksudnya gini, gak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, gak usah iri, gak usah dengki. Ya, jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik, ya Allah berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya. Berikan hidayah kepadanya, itu yang dilakukan. Ya Allah gak pantas dia ada di situ, jatuhkan dia besok ya Allah. Doa apa? Gak boleh. Gak boleh. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran, pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar. Hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Yang bahaya itu yang nggak tenang, kaya nggak tenang, itu semua dikerjakan, maksiat dikerjakan, minum dikerjakan, narkoba dilakukan, karena nggak tenang hatinya Pak, dan nggak berkah itu. Jadi yang banyak pun karena nggak berkah, rasanya nggak ada, capek sendiri, kerja lagi, cari lagi, pikirin lagi, nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Yang paling parah, harta yang dihasilkan, dia bahkan tidak menikmati. Itu yang paling bahaya. Tolong ya para ayah ya. Jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Itu dimasak oleh istri, dimakan oleh anak, rusak anak. Rusak. Demi Allah rusak. Ada 9 jenis. Saya sebutkan satu aja sekarang. Rumusnya langsung kelihatan. 1, yang paling cepat. Kalau ada masalah rumah tangga, dengan istri selalu bermasalah, dengan anak selalu bermasalah, dan sulit diatur, itu tanda pertama, cek. Coba rizki yang masuk ke rumah dari mana? Itu 1. Ada rumus. Ya. Nanti 2, 3 sampai 9-nya banyak. Kalau pekerjaan melamar susah, ditolak terus itu ada amalan yang kurang. Ya. 9. Nanti rahasia. Mungkin bulan depan nanti diungkap dengan yang amalan tadi doa itu ya. Insyaallah. Nah, yauma tarjuful ardu wal jibal. Mineral yang rebutan tambang, rebutan nikel, rebutan emas itu nanti gunungnya hancur sendiri. Bahkan yang Anda dapatkan pun itu kadang-kadang kalau nggak benar merusak juga. Capek. Nggak dilarang eksplorasi silahkan, tapi tempatkan dengan jalan yang benar, disalurkan dengan cara yang benar. Itu membuat tenang. Tapi ketika ditempuh dengan jalan yang salah, madaratnya banyak, celakanya banyak. Baru dapat, belum digali, udah nggak mau ketahuan orang. Begitu orang tahu, celakakan. Bahaya. Itulah sifat dunia. Ya, itulah sifat apa? Dunia. Jadi ayat ini ingin memberikan kesan bahwa ketika masuk ke ayat 6 dan seterusnya, jangan pernah mengagungkan dunia terlalu dalam. Karena itu akan mencelakakan Anda dan mengantarkan pada jurang yang tiada tepinya. Sampai kiamat tiba. Nah, inilah penyakit kita sekarang. Kenapa saya bawa kitab? Saya ingin sampaikan satu bagian. Sekarang umat Islam saat ini kena penyakit yang pernah disampaikan Nabi dulu. Penyakitnya saya tutup, namanya wahan. Apa namanya? Wahan. Al-wahnu. Wahan. Ada wahan, ada walhan. Kalau walhan setan wudu. Dari 9 jenis setan, ada setan yang khusus menggoda kesucian, khususnya bab wudu, namanya walhan. Itu yang suka bikin suka khawatir, gelisah. Saya wudu, tadi wudu apa enggak ya? Batal apa enggak, itu walhan. Tapi ini wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Akan tiba satu masa umat Islam itu diombang-ambingkan. Enggak ada nilainya, enggak punya karismanya. Ya, dipecah-pecah seperti kue-kue. Diombang-ambingkan seperti diperebutkan makanan manis-manisan oleh hewan-hewan yang dipecah. Jadi pecah-pecah, nggak dianggap. Ya. Qala, seorang sahabat mengkonfirmasi pada Nabi, amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit, minoritas, sampai kita diombang-ambingkan begitu, nggak dianggap, nggak punya marwah. Ya, bantai, bunuh, diem aja. Palestina dibantai, penduduknya dipaksa keluar, dibilang jadi imigran, tolong tampung di tempat lainnya, dia diem aja umat Islamnya itu.
nggak punya kekuatan. Cuman kumpul, bicara, demo, selesai, pulang. Dulu orang teriak, ya Mu'tasimah. Ada seorang perempuan dilecehkan di tempat negeri jauh. Ya Mu'tasimah, dia minta bantuan pada pemimpin pada masa itu. Mu'tasim billah. Kedengaran ke situ, wa Mu'tasimah, langsung disiapkan pasukan, bebaskan perempuan itu. Mungkin kalau kita gambarkan di Indonesia, kejadiannya di Amerika. Nyampe ke telinganya, siapkan pasukan, bebaskan. Izahnya ada. Sehingga ketika mendengar Islam, yang terdengar tuh kejujurannya, kehebatannya, keadilannya, kemakmurannya, dan sifat segan itu muncul. Segan itu muncul. Dulu pasukan Romawi kalau dengar pasukan Islam itu dari jauh belum datang, baru dengar namanya sudah kocar-kacir. Sekarang hadis ini berlaku, udah nggak usah dianggap. Besok hancurin, paling nanti yang bangun mereka juga, yang donasi mereka juga, keluarin aja, udah nggak dianggap. Akan tiba masa itu. Amin killatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya kita sedikit pada masa itu? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha'un ka gutha'us sail. Gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing. Kenapa? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Orang-orang yang antipati terhadap Islam dan orang Islam itu sudah tidak punya segan lagi kepada umat Islam. Kenapa? Wa yunza'u fi qulubikumul wahan. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, karena tertanamlah penyakit wahan dalam orang Islam itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rebutan dunia. Ngajar sekarang orientasinya dunia. Maaf, berapa guru-guru di sekolah yang bikin sekolah-sekolah yang kelihatan elit, bagus, modern, ternyata cuman SPP yang mahal, cari uang. Ustadz-ustadz berkelahi itu bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Takut kehilangan jamaah, kehilangan popularitas. Itu yang bikin ribut dunia. Amplop tipis disebut dhaif, gak mau datang lagi. Amplop tebal sohi datang. Belum diundang udah nanya kapan kajian lagi. Tipis tapi banyak, jadwal banyak, padat, sohi ligoirihi. Tambahan dari yang lain. Dunia, padahal ayatnya jelas, wala tamnun taksir. Jadi fenomena saling bid'ahkan, saling tuduh apa? Dunia ujungnya, bukan karena akhiratnya. Kalau karena akhirat tuh duduk tuh ustadz-ustadz tuh, duduk, bicara, ngobrol, sama-sama duduk bareng-bareng, turunkan manhaj yang benar, diskusi yang baik, yang usul, yang pokok, nggak usah beda. Sholat subuh tetap 2. Itu yang pokok, yang penting sholat. Yang furu', terangkan dalilnya. Oh, anak nggak kunut, apa dalilnya ente? Ini dalilnya. Yang kunut apa dalilnya? Ini yang dalilnya. Oke, bagi saya yang kunut, saya akan sampaikan saya kunut, saya terangkan dalilnya. Saya hormati yang tidak kunut. Saya yang tidak kunut, saya sampaikan pada jamaah saya. Jamaah, saya tidak kunut, dalilnya ini. Tapi kalau ada orang yang kunut, Anda hormati karena mereka dalilnya ini. Begitu caranya, Joni. Ulama-ulama begitu dulu, terus rekomendasikan. Lalu difoto sama-sama, ceklik, pasang status. Kami bersepakat menuju Indonesia yang lebih baik. Gitu, gitu kan harusnya kan? Sekarang ngapain? Saling cela, saling tuduh, saling bid'ahkan. Kenapa nggak duduk sama-sama? Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Yang ngajar membid'ahkan, tapi nggak ketemu dengan yang dibid'ahkan itu. Yang disampaikan ke muridnya, murid saling tuduh. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Kenapa? Nah, saya tidak mengajarkan itu. Tidak boleh. Hormati siapapun itu. Hormati siapapun. Ya, belajar itu merubah kita lebih baik. Ya, dan kebaikan itu yang tampak adalah kemuliaan akhlak kepada siapapun. Hormati orang lain. Kalau dia punya amalan, kita belum tahu, tanyakan, pelajari. Kalau tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan, tapi ada dalil, hormati. Mungkin kita nggak sepakat, sudah kerjakan apa yang kita pahami. Yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada, yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Itu. Allahumma hdina fi man hadait, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Anda nggak kunut di belakang, aminkan, amin. Tapi kalau Anda kemudian kunut, ya, imamnya tidak kunut, ya nggak usah sujud sahwi juga. Ikuti. Selesai. Beres masalah. Tenang. Nah, yang terjadi sekarang dunia pada akhirnya. Ributnya dunia. Mau digali kemanapun, dunia ujungnya. Itu hubud dunia. Sebab kalau nggak ada hubud dunia, perbedaan pendapat itu biasa. Apa sahabat nggak berbeda? Berbeda. Ya, Ali, Utsman, Abu Bakar, Omar, dalam amalan ada nggak pilihannya? Ada.
Ali Al-Baqarah hafalnya cepat. Umar itu 12 tahun. Tapi Umar jenius, apa karena nggak mampu hafal? Bukan, ada tujuan amalan dari Umar. Jadi ada beberapa yang mesti kita dapatkan. Hubbud dunia itu bahaya. Tetangga beli kulkas, kenapa Anda yang pasang status? Hubbud dunia. Teman yang dilantik dapat jabatan, kenapa Anda yang iri? Hubbud dunia. Akhirnya nggak siap pulang. Wa karahiyatul maut, takut mati. Dulu orang cari mati karena rindu sama Allah. Rindu Allah, ya Allah kapan ketemu? Saya punya guru di pesantren dulu tuh kalau ketemu, ya Allah, nah Adi, ya udah rindu sama Allah katanya. Sakitnya tuh, ya Allah kapan ketemu, kapan ketemu? Sekarang saya tanya yang ketemu Allah pada takut tuh. Ibu mau meninggal hari ini? Kita yang jawab. Dia, kapan aja, kan kita nggak tahu kapan pulang, nikmati aja. Setelah saat pulang, alhamdulillah pulang. Pulang kan enak, ya kan? Enak gak pulang? Enak. Nanti puasa, mudik pulang kan? Pulang kampung kan? Enak gak? Enak. Kampung kita akhirat. Masya Allah. Ibu pulang menuju Allah, enak gak? Mau bilang enak takut pulang. Nah itulah yang saya maksudkan. Jadi ini kesimpulan kita saat ini. Kalau ada pertanda sulit atau masih berat untuk pulang, artinya mesti ditambah keikhlasan untuk beramal. Intinya apa? Kurang amal, terlalu cinta dunia. Dunia boleh, bukan dilarang, silakan. Yang maaf ya, jangan abis ini pekerjaan ditutup, mesti dipenuhi, jangan. Ya, niatkan pekerjaan sebagai ibadah. Kalau berkarir setinggi-tingginya ya, supaya punya kebijakan yang baik. Kalau bisnis sekaya-kayanya, supaya bisa sedekah. Kalau belajar sepintar-pintarnya, pintar, yang pintar. Saya pengen semua yang belajar dengan saya IPK-nya 4. Ya, targetkan 4. Terus ngapalin Quran. Ya, ini kampus-kampus nih yang ada di kampus, boleh kita kerjasama sekarang ada. Kita membina mahasiswa sambil kuliah menghafal Quran. Beberapa kampus sudah dengan kami. Ada UMJ di Jakarta itu semua murid barunya itu harus mempelajari metode at-taisir, belajar. Jadi sambil kuliah menghafal Quran, di wisuda IPK 4 hafal 30 juz. Dan dia diproyeksikan bukan hanya hafal, tapi juga menguasai ayat-ayat Quran sesuai jurusan dan prodi tempat dia belajar. Misal di fisika ayatnya apa, di kedokteran ayatnya apa. Itu sudah begitu sekarang, sudah disiapkan. Nah maka saya ingin tutup dengan menyampaikan 3 pengumuman. 1, bagi Anda yang sudah S1 dan berminat untuk S2 sampai dengan S3, dan di dalamnya ada program umroh dan haji secara gratis semuanya. Tiketnya gratis, uang sakunya juga diberikan, belajar S2 sampai S3, silahkan bisa mendaftar sampai Kamis depan. Pembukaannya disampaikan di IG kami yang Adi Hidayat Official. Persyaratan formulirnya sudah ada, ya. Yang paling pokok 3. 1, lancar bahasa Arab, bukan bisa. Karena kuliahnya di negeri Arab. 2, prioritas hafal Al-Quran. Prioritas 30 juz. Ya, 3, bisa laki-laki perempuan, boleh. Nanti ada negara yang kita siapkan untuk perempuan. Hanya 10 kuotanya. Itu 10. Pemberangkatannya bulan depan. Jadi saya uji sekarang, bulan depan langsung berangkat, tiket semua ditanggung. Semua tiket, fasilitas, uang saku, sampai nanti program haji. Oke. 1, jurusannya 3. 1 dakwah, 2 Al-Quran dan semua ilmunya terkait Quran. Yang 3 adalah bahasa dan sastra Arab. Kalau memenuhi kualifikasi, nilainya bagus, silahkan langsung daftar. Pekan depan saya tes. Begitu selesai dites, pekan depannya visa dikeluarkan. Bulan depannya insya Allah di awal langsung berangkat. 2, berita baik. Yang ini beasiswa khusus. Ini adalah kerjasama saya khusus dengan seorang syekh dan jaringannya di Masjidil Haram. Kemarin kami ketemu ya dengan jemaah umrah, kita bawa ada para ulama-ulama di Masjidil Haram, masyayikh yang mengajar. Alhamdulillah kita mendapatkan kuota 10. 10 ini jurusannya umum selain kedokteran. Anda yang di fisika, di kimia, di arsitektur, di macam-macam. Untuk jurusan-jurusan itu silahkan kalau berminat mendaftar. Cuma 10. Semua ditanggung, tapi akan dididik juga menjadi ulama di bidangnya. Misal, kalau dia jurusan di fisika, masuk fakultas jurusan di fisika, tapi diberikan nanti hafalan Quran, pendalamannya, sehingga dia akan keluar jadi ilmuwan fisika yang Qurani.
Ini program khusus kerjasama keulamaan di antara kami para ulama. Ya, ada 10 kuotanya, kalau sudah ada nanti silahkan juga didaftarkan, tapi kita belum berikan formulirnya, baru yang pertama dulu kita prioritaskan. Yang ketiga, alhamdulillah di Mira sudah dimulai, nanti insya Allah mungkin Ramadan atau pasca Ramadan akan ada undangan-undangan taklim. Anda yang ingin masuk bergabung, masuk aja ke programnya Mira, Ma'had Islam Rafiah Akhir yang online, pesantren virtual. Nanti akan ada kuota-kuota per pekan untuk belajar akhir pekan di sana. Kemarin alhamdulillah sudah jemaah yang akan umrah 400 orang sudah ke sana, nginep di sana, makan di sana, nggak ada biaya, semua gratis. Ya, belajar nanti kurikulum pekanannya di sana. Jadi nginep di sana, sholat di sana, belajar, malamnya tahajud, ada program Quran. Nanti kita akan petakan baik yang lansia ataupun yang masih muda biasa. Itu daftar aja nanti ke Mira virtual, masuk ke situ, nanti akan kita berikan daftar-daftarnya untuk belajar. Ada tim pembimbing, sekarang kami sedang kirim mereka ke Mekah untuk belajar. Mereka masih di Mekah, belajar tematik. Itu semua ilmu dengan sanadnya dipelajari. Ya, jadi silahkan nanti disiapkan. Yang terakhir sebagai bonus tambahan, hari ini saya buka 20 orang, 10 laki-laki, 10 perempuan. Saya ulang, 10 laki-laki, 10 perempuan. Pelajaran khusus dengan kami di sini di Indonesia. Jadi saya yang bimbing langsung. Dengan 3 orang masyayikh, ada yang dari Mesir, dari Yaman, kemudian dari Sudan. Dan ini tersambung nanti sampai ke luar negeri. Jadi belajarnya sambil praktek. Kalau belajar fikih umrah, umrah. Kalau belajar Quran tematik langsung di Mekah gitu ya. Nah ini dengan saya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, setingkat S1 sampai S3. Seperti murid-murid kami yang sekarang ada di Mekah. Sekarang saya buka untuk perempuan 10 orang, laki-laki 10 orang, semua gratis termasuk dengan tempat tinggal. Dapat ijazah dari luar negeri langsung, dan itu sudah muadalah, sudah diregister di Indonesia. Tempatnya nanti kami sudah siapkan, biayanya sudah disiapkan, semua nggak ada biaya sampai dengan selesai. Persyaratannya cuma 3. 1, lancar bahasa Arab. 2, hafal Quran 30 juz. Mungkin. 3, usia tidak lebih daripada 21 tahun. Makanya saya buka yang virtual supaya ibu tidak kehilangan harapan. Bapak tadi kan ada. Ini yang khusus. Ini adalah sekolah khusus, langsung kami yang bimbing untuk kadar ulama. Jadi ini hanya disiapkan untuk jadi ulama. Semua ilmunya pakai sanad, termasuk adzan pun ada sanadnya sampai Rasulullah SAW. Jadi kalau bacakan hadis bukan hadisnya langsung, tapi dari sanad sampai ke Nabi baru hadisnya. Ya, itu insya Allah dibuka selama 1 bulan ke depan, diseleksi dapat cuman 20 orang. Yang punya kualifikasi ada anak, ponakan, sepupu, tetangga dekat, tetangga jauh, silahkan dikabari. Kalau memang rezekinya bisa bergabung dan statusnya formal, belajar formal S1 sampai S3, ijazahnya dari luar. Ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waffiqna ya Allah fima fahimnahu lina'mala bih. Ya Allah, curahkan pengetahuan kepada kami yang membuat kami lebih baik dan lebih taat kepadamu, dan bimbing kami untuk dapat memahami apa yang telah kami pelajari, dan berikan taufik kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an teman setia kami di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak wa hubbik. Ya Allah, mohon di hari ini perbaiki ya Allah keadaan hidup kami supaya menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih dekat dengan ridha dan cintamu. Allahumma qaribna ya Allah ila ma yurdihi rasuluka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami yang mendekatkan kami pada contoh-contoh teladan yang diridhai dan disukai oleh Nabi-Mu dan Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwala ailatina ya arhamar rahimin, dzurriyyatina waj'alhum dzurriyyatin salihin. Ya Allah, mohon perbaiki keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami, dan jadikan kami keluarga yang baik dalam pandangan-Mu. Ya Allah, perbaiki keadaan anak-anak kami ya Allah, berkahi mereka, jadikan mereka orang-orang baik, orang-orang yang Kau ridhai, yang Kau kumpulkan kami sekeluarga di akhirat dengan keadaan yang lebih baik. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Warzuqna ni'mata ya Allah liqa'i Rasulillah yaumil qiyamah. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah SAW yang tak mampu kami pandang bahkan dalam mimpi kami. Maka jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk bersua dengan Rasulullah di akhirat kelak. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ya Allah Filistin, ansur ikhwatan al-mujahidin fi Filistin, wa harril masjid al-aqsa, warzuqna ni'matas salah fil masjid al-aqsa qabla mamatina. Ya Allah yang maha penolong, yang sempurna dalam kekuatan, ya Allah anugerahkan kekuatan pada para pejuang di Palestina. Ya Allah bebaskan Palestina dalam kebaikan, sabarkan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah jadikan yang wafat sebagai syuhada, yang hidup sebagai pejuang, dan beri kami kesempatan untuk menunaikan salat di Masjidil Aqsa sebelum wafat kami. Allahumma khaffif hisabana yawmal qiyamati an da'afina fi nasati ikhwanina khasatan fi Filistin. Ya Allah mohon ringankan hisab kami di hari kiamat tatkala Engkau tanyakan kepada kami apa yang telah Engkau perbuat untuk Palestina. Ringankan hisab kami ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kemampuan walaupun hanya untuk mendoakan ya Rabbal Alamin. Allahumma aslih biladana waj'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan tardaha wa alif ya Allah baina qulubi ya Allah ru'asaina. Ya Allah mohon jaga negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Jadikan negeri kami negeri yang damai, yang makmur, yang Kau ridhai. Ya Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kami atau calon-calon pemimpin kami. Berikan mereka hidayah-Mu ya Allah agar mau menjadi negarawan yang mengabdi untuk bangsa, mensejahterakan rakyat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jauhkan mereka dari perpecahan, jauhkan mereka ya Allah dari persengketaan. Damaikan dan tenangkan kehidupan di negeri kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir ulama'ana wa asatidzatana ya Allah waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah mohon tanamkan kelembutan dan kebaikan untuk para guru-guru kami. Jaga para ulama kami ya Allah. Ikhlaskan mereka dalam berdakwah, jauhkan mereka dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik hadzal makan wa kulli amakin wa la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli makan dhanban illa ghafartah. Ya Allah berkahi masjid ini ya Allah. Berkahi warga sekitarnya ya Allah. Jangan biarkan ada satu tapak pun terjadi perbuatan maksiat di dalamnya. Ya Allah, jangan sampai ada orang yang datang ke tempat ini dan pulang membawa maksiat kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah ya Allah, jika ada yang datang dengan kegelisahan mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah ya Allah, jika ada di antara jamaah yang datang terlilit utang piutang, kesulitan dalam rezekinya maka ringankan dan hilangkan seluruh hutang-hutangnya. Limpahkan rezekinya untuk kebaikan dirinya dan dunia dan akhiratnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit di antara kami mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sebelum saya tutup dengan salam, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sudah banyak mengajar, banyak meminta, mungkin juga menyuruh, tapi mungkin terlihat belum mampu mengamalkan apa yang saya sampaikan. Mohon saya dimaafkan, dan saya tidak minta apapun, tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Ya, dan terakhir, tadi saya minta maaf terlambat karena anak saya Ahmad baru dihitan kemarin, dan saya belum tidur sampai semalam tadi itu. Jadi saya nggak tidur tadi habis subuh. Saya ngaji, lihat sebentar, istirahat sebentar, baru kemudian berangkat. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.